Ya, Pak. Belum. Nanti giliran nomor 5. Ya baik, jadi begitu Pak asuransi yang kami punya yang bisa kami tawarkan untuk Bapak. Jadi terima kasih Cindy sudah nawarkan asuransi yang terbaik dari kamu. Ya. Nah sebenarnya Cindy, saya punya juga jual asuransi. Asuransi apa itu Pak? Wah, asuransi saya ini terbaik. Ibu, kenapa tangannya? Ini keseleo. Ya bersyukur nggak patah. Kemarin kejadian di Jambret di sekitar klinik sini. Ya bersyukur dekat klinik dan juga dekat rumah, jadi cepet ditolong. Ya, puji Tuhan ya Bu ya. Ibu nggak jadi parah gitu. Jadi sekarang ngapain aja bro? Ya gini-gini aja lah, main game biasa. Oh, Tapi benar Bu, saya juga beberapa hari ini dengar informasi ya dari teman-teman dan baca berita, agak banyak kejadian-kejadian yang cukup mengerikan ya. Iya, parah banget Bu. Sekitar sini khususnya itu. Heran ya Bu ya. Itu orang-orang jahat itu, Jambret itu. Apa nggak takut ya? Apa nggak pengen ya masuk surga ya? Asuransi saya ini terbaik. Nah, namun sebelumnya, boleh saya bertanya? Boleh? Nah, biasanya asuransi kan menawarkan kalau kita meninggal dunia kan dapat asuransinya. Iya. Nah, sama asuransi saya. Kalau seandainya kita meninggal dunia hari ini, apakah Cindy yakin pasti masuk surga? Sepertinya sih yakin ya Bu Dewi ya. Soalnya dalam hidup saya berusaha nggak jadi orang baik, nggak jahatin orang. Kalau ada yang bisa ditolong, ya ditolong. Ya mudah-mudahan lah Bu. bro, kamu yakin nggak kalau nanti kamu meninggal, kamu pasti masuk surga? Kamu doain aku cepat mati. Wana, kalau menurut Ibu dengan perbuatan baik itu masuk surga, pertanyaannya harus sebaik apa kita Bu? Wana, Saya punya kabar baik untuk Anda. Jadi Won, hidup kekal itu adalah anugerah dari Allah. Wih keren, tapi anugerah itu apa sih? Masa gitu aja nggak tahu? Kasih tahu dulu Nom. Anugerah itu artinya hidup kekal yang diberikan secara cuma-cuma oleh Allah kepada kita yang sebenarnya tidak layak menerima itu. Bukankah masuk surga itu karena kita sering melakukan perbuatan baik? Bukankah kita masuk surga karena kita sering beramal? Bukan gitu dong. Kasih tahu Nom. Hidup kekal atau surga itu gratis. Seperti kita menerima hadiah dari kawan, kita tidak perlu membelinya atau tidak perlu membayarnya. Wah asik dong, berarti kita aman dong masuk surga. Tunggu dulu. Kasih tahu Nom. Walaupun gratis, tapi semua manusia tidak dapat memperoleh anugerah hidup kekal karena ada yang menghalangi, yaitu Dosa. dosa, dosa, dosa. Selamat datang pemirsa Filemon News. Bertemu lagi dengan saya, Reza Raharja. Hari ini kita akan membahas sebuah fakta, yaitu semua manusia berdosa. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan reporter kita, Vidi Sanjaya, yang saat ini sedang meliput di lokasi. Silakan Vidi Sanjaya.
Oke, baik, terima kasih studio. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di lokasi yang sangat ramai pengunjung. Di sebelah saya sudah ada Bapak Joko. Selamat malam Pak Joko. Selamat malam. Apa kabar Pak Joko? Baik, baik. Menurut Bapak ini Pak, apa itu dosa Pak? Sudah pasti dosa itu melanggar perintah Tuhan. Seperti membunuh, mencuri, memaki. Dosa itu semua Pak. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Mari sekarang kita beralih ke Pak Wowo. Selamat malam Pak Wowo. Selamat malam. Iya. Menurut Bapak sendiri apa itu dosa Pak? Banyak ya Mas. Seperti sakit hati, benci, dendam. Itu semua dosa Mas. Dosa tidak tahu cuma sesuatu yang dilakukan, tapi juga sesuatu yang tidak dilakukan seperti tidak beribadah. Iya, bisa. Stop. Pemirsa, kita sudah mendengar beberapa contoh dosa dari para pengunjung dan bisa kita tarik kesimpulan bahwa dosa juga adalah ketika kita tahu perbuatan baik tapi tidak melakukannya. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Bapak Vidi Sanjaya. Nah, pemirsa, dengan berbagai jenis dosa tadi, kira-kira seberapa banyak dosa manusia itu sehingga tidak layak masuk surga? Mari kita lihat cuplikan berikut. Halo pemirsa, mari kita berhitung. Anggap saja diri kita orang yang baik, hanya melakukan 3 dosa dalam sehari. Dalam sebulan, kita mengumpulkan 90 dosa. Dalam 1 tahun, maka 90 dosa dikali 12 bulan. Maka dosa kita sudah lebih dari 1000 dosa. Nah, jika kita bisa hidup sampai 80 tahun, maka dosa yang kita lakukan selama hidup adalah 80.000 dosa. Wah, banyak sekali ya. Ingat, 80.000 dosa itu ketika kita hanya melakukan 3 dosa per hari. Tapi kenyataannya, Baik pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa faktanya, sebaik apapun kita, jika dinilainya dengan standar Tuhan, maka dosanya sangat banyak dan tidak layak masuk surga. Lalu bagaimana cara manusia masuk surga? Nantikan liputan Firman News berikutnya. Jadi gini bro, saking banyaknya dosa kita, itu diibaratkan kita manusia ini terjebak di lumpur hisap. Kamu tahu nggak bro, kalau kita terjebak di lumpur hisap, semakin kita bergerak, semakin kita tenggelam. Emang bisa kamu tarik rambutmu sendiri, lalu kamu bisa keluar? Tentunya nggak bisa kan bro. Yang ada malah copot rambutmu ya. Terus perbuatan baik kita gimana? Kan kita sudah berbuat baik, masa nggak dihitung? Wah, kita ini suka berpikir konsep seperti timbangan ya. Kalau perbuatan baik kita lebih banyak dibandingkan perbuatan dosa kita, dianggapnya bisa masuk surga. Gitu kan bro maksudmu? Emang nggak gitu ya bro? Gini bro, pemilik surga itu kan Allah. Nah, Allah itu sempurna bro. Untuk masuk surganya Allah itu menuntut harus sempurna. Sempurna itu tidak ada satu dosa pun di dalam hidup kita. Paham kan? Enggak Ini aku contohin ya. Misal aku buat adonan kue pakai 10 telur. Nah, yang 9 telurnya itu sudah diaduk dan bagus. Pas telur yang ke-10 ternyata busuk telurnya, tapi sudah terlanjur tercampur di adonannya. Nah, kira-kira
kuenya layak nggak kalau aku sajikan ke kamu, bro? Ya nggak layak lah bro. Kenapa nggak layak? Kan cuma satu telur aja yang busuk, yang ke-9-nya kan bagus aja, bro. Ya kan yang satunya itu sudah mencemari seluruh adonan. Nah itu udah paham. Ini gambaran kita manusia, bro. Sebanyak apapun perbuatan baik kita, satu dosa aja sudah mencemari semua perbuatan baik kita. Otomatis kita tidak layak untuk masuk surga, bro. Waduh, terus gimana dong? Iya, harus pakai cara yang berbeda, bro. Nggak bisa pakai cara manusia, harus pakai cara Allah. Saudara-saudaraku, jikalau kita membicarakan sifat-sifat Allah, tentu sangat banyak yang bisa kita katakan dan kita pikirkan. Kita bisa mengatakan Allah itu Maha Kasih, Maha Kuasa, Maha Adil, dan Maha Dahsyat. Nah, ada pengertian yang salah tentang sifat-sifat Allah ini. Ada orang yang mempunyai pemikiran seperti seorang tokoh kakek. Tokoh kakek yang bagaimana sih? Wah, sedang ngapain cucuku nih? Gambar ke. Wih, hebat. Amen. Kenapa dinding rumah dicoret-coret? Apa? Kamu dulu juga nakal. Sudah, nanti kita chat lagi ulang. Lanjutkan aja. Tokoh kakek ini melebih-lebihkan kasih dan mengabaikan keadilan. Orang yang mempunyai pemikiran Allah seperti seorang tokoh kakek ini, hidupnya akan sembrono. Gak apa-apa berbuat dosa, toh Allah yang kasih tidak akan menghukum orang berdosa. Ada pemikiran yang salah tentang Allah, seperti seorang tokoh polisi. Deket aja, terus kayak mah. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Silakan memastikan motornya. Kita lihat ini surat-surat. Bapak tahu kesalahannya apa? Ya Pak, kita pakai helm. Tapi kan dekat aja Pak. Tetap Pak, walaupun dekat, demi keselamatan Bapak berkendara harus pakai helm dan juga menaati peraturan lalu lintas. Dengan ini saya menilang Bapak. Aduh. Tokoh polisi melebih-lebihkan keadilan dan mengabaikan kasih. Orang yang mempunyai pemikiran seperti seorang tokoh polisi ini, hidupnya akan penuh dengan ketakutan. Karena hal buruk yang terjadi dalam hidupnya, ia selalu mengaitkan dengan hukuman Tuhan. Jadi yang benar itu yang bagaimana? Allah kasih sekaligus adil. Kita sudah sangat tahu Allah yang kasih itu bagaimana. Bagaimana dengan Allah yang adil? Terdakwa, sebelum saya menjatuhkan vonis hukuman, Anda diberikan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri. Saya minta maaf sebelumnya karena perbuatan saya merampok bangku Pak Hakim. Saya sangat menyesal atas perbuatan saya ini Pak Hakim. Dan saya juga melakukan karena terpaksa karena beban hidup yang berat. Ampuni saya Pak Hakim. Apalagi uang rampokan juga sudah saya kembalikan ke pihak Bapak. Terdakwa dipersilakan berdiri. Pengadilan menyatakan terdakwa terbukti bersalah
secara meyakinkan merampas apa yang bukan menjadi haknya dan dijatuhin hukuman selama 6 bulan. Sebagai hakim yang adil, Dia harus menghukum orang yang bersalah. Demikian juga dengan Allah kita. Dia adalah hakim yang maha adil. Dia harus menghukum manusia yang berdosa. Upah dosa adalah maut, kematian kekal, hidup selama-lamanya di neraka. Sepertinya ada dilema ya. Allah yang kasih tidak ingin menghukum, tetapi Allah yang adil, Dia harus menghukum orang yang berdosa. Karena kasihnya, Allah tidak ingin menghukum manusia. Tetapi, karena keadilannya, Allah harus menghukum manusia yang berdosa. Tampaknya ada dilema, bukan? Untuk memahami dilema ini diselesaikan, mari kita saksikan cerita berikut. Seorang jenderal yang bernama Saul memimpin pasukannya untuk membebaskan rakyat dari pemerintahan yang kejam dan membawa pasukannya untuk bergerilya. Suatu hari Bapak Jenderal, persediaan makanan telah diberi. Apa? Di masa sulit seperti ini, siapa yang mengkuteka mencuri? Sampaikan perintahku, barang siapa yang kedapatan mencuri akan dihukum cambuk 50 kali. Siap. waktu berlalu. Beberapa hari kemudian, Lapor, Jenderal. Persediaan kita telah dicuri, tetapi pencurinya telah ditangkap. Bagus. Kumpulkan seluruh pengikut dan bawa pencurinya masuk untuk dihukum. Siap. seluruh pengikut pun berkumpul dan sang pencuri dibawa ke lapangan untuk dihukum. Akan tetapi Buka untuk kepalanya. Ibu. Salmira menjadi bingung. Di satu sisi ia sangat mengasihi, namun di sisi lain ia harus menunjukkan bahwa ia adalah jenderal yang adil. Namun karena ia adalah seorang yang bijaksana, jenderal berkata, Hukuman tetap dilaksanakan. Tunggu. Ibu, aku mengasihimu. Kamu pelaku sebagai pengganti ibuku. Aduh. Jangan sakiti anakku. Jangan, dia tidak bersalah. Ibu yang bersalah. Maafkan ibu. Ibu benar-benar menyesal. demikianlah sang jenderal menunjukkan kasihnya kepada ibunya, sekaligus keadilan kepada pengikut-pengikutnya. Saudaraku, itu jugalah yang Allah lakukan untuk kita.
Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di kayu salib di dalam diri Yesus Kristus. Jadi Bu, Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dalam diri Yesus Kristus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia hidup dengan sempurna tanpa dosa. Apa Ibu tahu apa yang Dia lakukan untuk menyelamatkan kita? Mana tahu. Dia mati di atas kayu salib untuk menggantikan hukuman dosa Ibu dan saya. Sebelum Dia mati, Dia berkata, "Sudah selesai." Apa Ibu tahu apa artinya itu? Ada tahu juga. Artinya Dia sudah menanggung seluruh hukuman dosa manusia sekali untuk selama-lamanya. Janganlah baik Tuhan Yesus. Yesus mati dan dikuburkan, tapi karena Dia Allah, Dia bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Nah, dari surga Dia mengaruniakan hidup yang kekal kepada manusia. Namun berarti kita masuk surga kalau mati ya? Tapi hadiah ini hanya bisa kita peroleh melalui iman. Tapi aku pada mengerti apa itu. Ibu, izinkan saya untuk memperagakannya. Seandainya tangan kiri saya melambangkan manusia dan tangan kanan saya melambangkan Allah. Allah ingin memberikan hidup yang kekal kepada manusia sebagai anugerah, tetapi semua manusia tidak bisa menerimanya karena ada yang menghalangi, yaitu dosa. Seandainya dosa kita dicatat dalam sebuah buku catatan dosa, maka pasti buku ini akan sangat tebal. Manusia berdosa, dan dosa inilah yang menghalangi kita untuk menerima anugerah hidup yang kekal. Allah adalah kasih. Dia sangat mengasihi manusia dan tidak ingin menghukum kita. Tapi Dia juga adalah Allah yang adil yang harus menghukum manusia atas dosa. Di sini terdapat satu dilema. Bagaimana kasih dan keadilan bisa dipertemukan? Ingat kisah Jenderal Samila sebelumnya? Kasih dan keadilan hanya bisa dipertemukan melalui pengorbanan. Demikian juga dengan Allah. Allah mengorbankan dirinya melalui Yesus. Yesus adalah Allah yang turun ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia. Tapi apa yang membedakan Yesus dengan manusia? Yesus tidak berdosa, Dia sempurna, sedangkan manusia penuh dengan dosa. Tapi karena kasih-Nya, seluruh hukuman dosa kita ditimpakan kepada Yesus. Dia yang tidak berdosa menjadi berdosa, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus disalibkan menanggung seluruh hukuman dosa kita. Sebelum Dia mati, Dia berkata, "Sudah selesai." Yang artinya seluruh hukuman dosa kita sudah ditanggung Yesus satu kali untuk selamanya. Yesus mati dan dikuburkan, tapi karena Dia adalah Allah, Dia bangkit pada hari yang ketiga, Dia naik ke surga, dan dari surga Dia mengaruniakan hidup yang kekal kepada manusia. Hidup yang kekal ini hanya bisa kita terima dengan iman. Iman yang bagaimana? Tentunya iman yang menyelamatkan. Konco-konco. Tanggal muda iki, ayo kita shopping. Iya, gelem aku.
aku bosen aku di omah ae. Mosok ora tau dijak dolan karo bojoku. Wis yo ayo kira-kira dhewe di sini apa ya enake ya? DC, apa iku DC? Sampeyan kok ora update to. Seragaman klambi. Astaga. Ngomong oleh dress code. Kembang-kembang ya, kembang-kembang. Ya, bencelah ya. Aku dua. Ya. Siap ya. Tak kunci awakmu dhisik. Ojo lali. Pintu ngarep, pintu mburi, berangkatnya ya ojo lali. Berangkat dikunci. Iya. Jadi didadekne siji ngono ya, ben ojo marak-marik. Siap. Oke. Siap ya. Oke, cus ya. Let's go. Tiga buka ya. Wow. Kunci pintu ngarep nggih kunci sing ndi? Iya mah iki soalnya mirip-mirip kabeh loh. Iki kok kabeh lho ora ana sing genah iki. Gak ana sing siji-siji kamu mau dicoba. Iya saya tak coba ya. Wes nek. Terus karo Nah, ini baru benar. Seperti inilah satu kunci, yaitu kunci yang bisa buka pintu depan ini. Seperti itulah surga. Kita hanya bisa masuk surga hanya melalui satu kunci, yaitu iman yang menyelamatkan. Nah, itu bisa masuk. Loh, pas sama shopping. Kok malah ngomongin surga toh? Oh iya, jelas ya. Ya. Yus, lanjut. Saya mama dek sampai ya. Saya panas. Oh mbak, aku kok penasaran kok iman sing menyelamatkan mang lo. Jelas no mbak? Oh iya sih, tak ceritanya ya. Iman sing menyelamatkan itu percaya dan mengandalkan Tuhan saja sebagai Tuhan kita. Nah, aku duwe telu contoh iman yang tidak menyelamatkan. Salah satunya iman yang melompat dalam gelap. Nah, itu seperti mbak-mbak yang melompat dalam gelap tadi. Dia percaya tapi nggak lihat. Seperti dia percaya kepada Yesus tapi nggak tahu Yesus itu siapa. Misalnya diajak doa, ya ikut-ikutan doa. Diajak ke gereja, ikut-ikutan ke gereja. Diajak baca Alkitab, ya ikut-ikut baca Alkitab. Nah, itu contoh iman yang tidak menyelamatkan. Lah aku yang ngono mbak. Terus yang kedua apa? Nah, contoh iman yang tidak menyelamatkan yang kedua itu percaya hanya di akal saja. Akal? Iya. Sampai ini ngapain? Aduh, aku loro, lemes, sudah berhari-hari sakit, tak berdaya kami, sakit. Untung loro, ndak karuan. Walah, orang yang dokter, kono banyak dokter Hendra, sing ganteng, sing sabar, pasiennya akeh sing cocok. Aku pasien VIP nih. Wes mana? Ki. Ya, tinggi berobat ya. Ya wes aku pamit ya. Ndak marah ya. Ayo. A few moments later. Mbak, kok tambah lemes ngene ta? Wis dokter apa urung? Lah piye to, Mbak? Mbak wis tak kei alamate, tak kei dhuwit nggih berobat. Nek sampean ra rono, ora diperiksa, ora dikei resep obat, piye marine to, Mbak? Aduh, sampean iki lho, Mbak. Kayak cerita itu mau dia percaya bahwa dokter Hindra itu hebat, dokter Hindra itu pintar, bisa ngobati. Tapi itu dia nggak datang ke dokter Hindra, nggak periksa, nggak minta obatnya gitu loh,
Nah, dari mana dia bisa sembuh gitu? Nah, itulah contoh iman yang tidak menyelamatkan. Dia itu percaya hanya di akal saja, tetapi dia tidak mengandalkan Tuhan Yesus itu loh. Nah, aku kok ya biasanya ya ngono, Mbak. Aku kok melak kok. Mbak, SND tuh Mbak. Aku kok melak. Ayo, jajane loh Mbak, jajane. Enak. Iki loh, sing lagi viral iki loh. Pisang iki. Oh iya. Ayo dipangan seenake. Oke. Aku ki bedino ya, tak kandhani wis donga. Pengen sugih. Pengen urip enak berkelimpahan. Ki sisan ya. Sing didongakne pengen sugih, pengen duwe duit akeh, pengen duwe mobil. Penak-penak itu hal sementara loh. Kan untuk hal kekal kita itu masih mengandalkan diri sendiri, masih mengandalkan perbuatan baik kita. Itu contoh iman yang tidak menyelamatkan. Paham lah sampean? Selama ini salah ya dhewe. Terus piye carane masuk surga, Mbak? Kudu duwe iman sing menyelamatkan. Kita harus punya iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan adalah percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus saja sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita supaya kita bisa masuk ke surga. Contoh iman sing menyelamatkan ki piye lek no, Mbak? Nah, contoh iman sing menyelamatkan, my friend, to tell you. Oke. Pemirsa, iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Mari kita saksikan kisah dari Pak Bloni. Oke, semua penonton, pada hari ini kita akan menyaksikan pertunjukan spektakuler dari Pak Blondin. Apakah penonton di sebelah sana sudah siap? Siap. Apakah penonton di sebelah sini sudah siap? Siap. Kalau gitu, mari kita sambut Pak Blondin dengan tepukan tangan yang meriah. Lihat gak sih? Keren banget kan? Keren banget gak sih? Nah, kalau tadi kita sudah melihat Pak Blondin menyeberangi karung pasir dengan gerobaknya, sekarang kita akan melihat Pak Blondin menyeberangi orang dengan gerobaknya. Apakah para penonton percaya? Percaya! Masa sih percaya? Sekali lagi! Percaya! Nah, kalau kalian percaya Pak Blondin bisa, ada nggak yang mau diseberangin? Josel aja. Kamu aja. Ayo dong, ada nggak yang mau diseberangin? Katanya percaya. Kamu aja lah. Beneran nih, nggak ada yang mau. Dek, kamu percaya nggak kalau Pak Blondin bisa menyeberangi orang? Percaya. Kalau gitu, mau nggak diseberangi oleh Pak Blondin? Gimana ya? Saya masih sekolah, cita-cita saya juga masih belum tercapai. Enggak dulu dah. Kalau kamu percaya nggak kalau Pak Blondin bisa? Percaya dong, soalnya aku udah sering nontonin Pak Blondin dan emang beliau keren banget. Kalau gitu, mau nggak diseberangi oleh Pak Blondin? Gimana ya, saya punya keluarga di rumah. Nanti kalau diseberangin Pak Blondin bisa-bisa saya jatuh. Nanti kalau jatuh, kasihan keluarga saya nggak pulang. Gitu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, pertunjukan ini akan dibatalkan karena tidak ada yang bersedia diseberangi oleh Pak Blondin. Ya, sedih banget gak sih? Pengen lihat banget padahal.
Saya mau diseberangi Pak Blondin, saya aja. Berani banget sih. Iya, orang tua kamu di mana? Ya, anak zaman sekarang gak ada takutnya. Aku berani banget. Takut banget gak sih? Iya dong, saya berani. Kan Pak Blondin papa saya. Mana mungkin papa saya mencelakain saya. Pemirsa, iman yang menyelamatkan adalah iman yang seperti anak kecil, mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada Bapaknya. Berbeda dengan penonton yang hanya percaya di mulut dan di akal saja. Oh, jadi iman yang menyelamatkan adalah mengenal, mengandalkan, dan juga menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Pemirsa, apakah semua cerita ini dapat Anda pahami?